Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan sahabat-sahabat pengurus Majelis Taklim Mafaza yang dirahmati oleh Allah, kehadapan saudaraku yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga hujan yang turun ini menambah keberkahan majelis kita. Mari kita awali, izin kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali duduk di majelis ilmu. Jangan pernah lupa bahwa diri kita terdiri dari dua bagian. Satu, kita terdiri dari jasad. Yang kedua, kita terdiri dari ruh. Maka jangan menjadi orang yang hanya sibuk memperhatikan baiknya jasad. Mau ngaji menyiapkan pakaian, menyiapkan jilbab, menyiapkan alas kaki, menyiapkan tas. Berpikir bagaimana kulit kita bersih, putih, glowing. Berusaha bagaimana badan kita tidak naik berat badannya. Tetapi kita lupa mempersiapkan roh. Sementara Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Roh yang akan kembali kepada Allah. Secantik-cantiknya orang, Masya Allah, kalau sudah 60 tahun kulitnya pripun bu? Tetap kendor, tidak bisa dihindari. Dan ia akan habis dengan tanah. Tapi roh kita akan kembali kepada Allah. Dan lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ketika orang yang berbuat baik, ahli ilmu, kembali kepada Allah, maka malaikat akan membawa kain kafan dari surga. Kemudian malaikat akan mengambil roh itu sebagaimana mengambil rambut dari tepung. Pun nate bu, damel roti njur onten tepunge onten rambutnya ditarik. Oh ya. Ditarik gampil sangat. Kemudian roh itu akan dibungkus dengan kain kafan yang dibawa malaikat dari surga, kemudian dibawa naik. Ketika malaikat mengetok pintu langit, assalamualaikum, bukakan pintu, siapa engkau? Kami malaikat, apa yang engkau bawa? Rohnya orang yang beriman. Maka pintu langit dibuka dan roh itu berbau wanginya luar biasa sampai membuat penduduk langit itu terheran-heran. Namun sebaliknya, ketika roh orang-orang yang fasik, orang munafik, orang kafir, orang yang fajir akan dikeluarkan dari jasadnya, kata Rasulullah SAW, malaikat akan membawa cemeti dari neraka. Dan malaikat akan membawa kain kafan yang sangat kasar berasal dari neraka. Lalu dia akan duduk di hadapan orang yang akan diambil nyawanya. Kemudian kata Rasulullah, dengan seraya menampar, malaikat ini berkata, wahai roh yang buruk, keluarlah engkau dari jasadmu. Maka Rasulullah menggambarkan sebagaimana panggangan daging yang penuh dengan gigi ditarik dari benang wol yang basah.
Maka kemudian roh itu dibungkus dengan kain kafan yang berasal dari surga, dibawa naik ke atas, diketok pintu langit. Siapa yang datang? Aku. Apa yang engkau bawa? Aku membawa roh orang yang munafik, orang yang fajir, orang yang kafir. Lalu pintu langit tidak mau membukakan pintunya untuk orang-orang yang rohnya itu selalu berbuat buruk di muka bumi ini. Maka apa kata Rasulullah? Dijatuhkan dari langit ke dasar neraka yang akan menjadi tempat kembalinya. Maka ibunda perhatikan ruh, karena ruh kita yang akan kembali kepada Allah. Akankah ruh kita kembali dan disambut, atau ruh kita kembali dan pintu langit tidak mau menerima kedatangan ruh kita? Maka ibunda perhatikan ruh kita. Semoga duduk kita hari ini menjadi makanan, menjadi sajian, menjadi hidangan yang terbaik yang akan memperbaiki keadaan ruh kita, insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa ibu, satu soal yang pasti akan ditanyakan oleh setiap anak Adam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 7 langkah para penggali kubur dan orang-orang yang mengantarkan kita ke dalam kubur meninggalkan. Maka datang malaikat penjaga kubur yang bernama Mungkar dan Nakir. HP mana? Nggak ada. Nanti pinjam punya Amah Dea itu yang masih ada baterainya. Tuh, jangan cepat. Ya nggak mau sana ke tempat Amah. Sini Amah. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah bu, soal yang pertama yang akan ditanyakan kepada kita semuanya adalah pertanyaan yang menurut banyak orang itu man rabbuka. Sehingga ada sebagian saudara-saudara kita yang ketika sudah dikubur itu kemudian ditungguin di situ, kemudian yang sudah mati itu namanya ditalkin, diwarain jawab pertanyaan malaikat yang ada di dalam kubur. Apa pertanyaannya kata Rasulullah? Pertanyaan pertama adalah man rabbuka. Ternyata ada orang yang menjawab, aku tidak tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi pertanyaan yang kedua adalah siapa yang diutus kepadamu? Kemudian orang ini juga menjawab, nggak bisa deh, ini mati deh. Menguji kesabaran. Nek ora nang ngarepe ibu wis dikapakna dek. Mboten ya, Bu. Ya ambilin bunda ya. Nih. Nah itu taruh. Ya, masya Allah. Astagfirullah. Baik ibunda sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf ya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua yang akan ditanyakan adalah siapa laki-laki yang diutus kepadamu. Hari ini kita bisa menjawab, Bu. Siapa yang diutus kepada kita? Rasulullah. Siapa Tuhan kita? Lalu pertanyaan yang ketiga adalah apa agamamu? Hari ini kita akan menjawab Islam. Iya hari ini. Tapi jangan lupa, ada kisah yang luar biasa yang dulu sering kita ceritakan. Ketika seorang kiai memiliki burung yang biasa bicara, biasanya burung apa, Bu? Burung beo. Dia pandai sekali mengucapkan Allah, bersolawat, mengucapkan Muhammad Rasulullah. Tapi suatu saat beo ini terbang, meninggalkan sarangnya. Qadarullah ada kendaraan yang melintas dengan cepat, beo ini tertabrak. Ketika mati dan sakrat, beo ini hanya mengatakan suara gitu. Kemudian Pak Kiai itu menangis. Santrinya berkata, Pak Kiai jangan khawatir. Kami akan carikan beo yang lebih bagus, yang bisa berbicara dan menirukan pembicaraan yang bagus. Kata Kiai, demi Allah aku tidak menangisi beo ini mati, tapi aku menangisi kenapa burung ini setiap saat mengucapkan Allah, mengucapkan Rasulullah, mengucapkan salawat, mengucapkan salam, tetapi ketika datang sakaratul maut kepadanya beo ini tidak bisa mengucapkan apa-apa. Apa pelajarannya? Betapa banyak orang mengucapkan Allah tidak lewat dengan kerongkongan, hanya di bibir saja.
Tuhannya siapa? Allah. Tapi aturan Allah terus dilanggar. Nabimu siapa? Muhammad. Tetapi apa yang disampaikan Rasulullah tidak dilakukan. Justru kita lebih senang melaksanakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Apa yang kamu ketahui tentang Islam? Enggak tahu. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan Allah paling benci dengan orang yang ahli terhadap urusan dunia, tetapi di dalam perkara agamanya dia amat sangat bodoh. Maka dari mana kita tahu kalau kita tidak duduk di majelis ilmu? Dari mana kita tahu kalau kita tidak menggauli para ulama? Dari mana kita tahu kalau kita tidak serawong, tidak mempersahabati, tidak bersahabat dengan orang-orang yang memiliki ilmu agama, kemudian kita belajar darinya supaya dimudahkan lisan kita kelak menjawab pertanyaan dari Allah. Semoga dengan duduk kita siang hari ini ya Allah, kami yang duduk siang ini ya Allah, besok kita dimudahkan oleh Allah menjawab pertanyaan malaikat penanya di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, saya awali dengan satu kisah. Suatu hari ada dua laki-laki yang mengadu lantaran ada masalah di antara keduanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diriwayatkan dari Sabit Al-Bunani dari Anas. Kisahnya bagaimana? Ada seorang laki-laki yang mau membangun rumah. Ternyata tetangganya memiliki pohon dan pohonnya itu tukulannya nyebrang ke rumahnya dia. Terus adik suaranya kecil kan? Terus ada pohon, kemudian yang satu ini pohonnya orang ini tukul ke halamannya tetangganya. Dia berkata, aku ingin membangun rumah. Maukah engkau memberikan pohon kurmamu kepadaku supaya aku mudah membangun rumah? Ternyata orang ini menolak, Bu. Ini yang harus kita pahami. Kalau ibu punya pohon yang mentiung, do you know mentiung? Yes, mentiung itu apa, Bu? Ya, menjulur ke tempat tetangga, maka buah yang keluar dari pohon itu adalah milik. Jadi mboten kaing protes. Nek ana wit aseme dewek mung temiung tenggen tanggane, njur tanggane kepengin ngepet. Kalau suatu saat asam kita hilang, ibu tidak boleh protes karena yang mentiung ke jalan menjadi milik orang yang ada di. Wah, niki ngajine gawat niki. Ngesuk nek ana sing mentiung langsung tak pet. Dereng jenengan ngepet. Nggih wong terus ngaji saking mahfazah jarine nek mentiung oleh. Tentu yang muslim yang punya adab tidak akan melakukan hal yang demikian. Maka lihatlah orang ini. Dia tahu kalau tumbuh ke halamannya berarti milik siapa. Tapi dia tidak mau mengambil. Dia bertanya kepada pemiliknya, maukah engkau memberikan pohon kurma kepadaku? Tidak. Terus ini gue nggak kasih. Obrolan ini terdengar oleh seorang laki-laki yang bernama Abu Dahdah. Lalu Abu Dahdah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bolehkah aku beli pohon kurma itu supaya aku berikan kepada orang yang mau bangun rumah itu? Tentu saja. Ini namanya sedang berdagang dengan siapa? Allah. Ibu masukkan uang ke kotak amal, berdagang dengan Allah. Ibu membantu masjid, berdagang dengan Allah. Ibu membantu Palestina, berdagang dengan Allah. Dan tidak ada orang yang berdagang dengan Allah yang hasilnya rugi, nggak ada. Maka kemudian kata Rasulullah, iya silahkan kamu rembukan dengan pemilik pohon kurma itu. Dirembuk. Ternyata bahasa Wonosopone sing duwe wit kurma niki rada rengkel. Do you know rengkel? Ora gelem pokoke. Ora pokoke. Nyong ora pan meneh nawet kiye, pokoke kowe wite nyong. Gak mentiung ngalor, gak mentiung ngedul, gak menggon tanggane. Pokoknya I don't care, itu tetap pohon saya. Lalu laki-laki ini berkata, bagaimana kalau satu pohon kurma itu aku tukar dengan kebunku? Dan tahukah kita semua ibu, di kebunnya Abu Dahdah terdapat 600 pohon kurma. Untuk menukar berapa kurma? Nek ibu angsal napa mboten? Ya mboten. Ya paling nek mboten siji ijol pinten? Ya telu lah nggih, wong-wonge mandan rengkel nggih. Niki siji ijol pinten, Bu? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Selamat wahai Abu Dahdah, sesungguhnya engkau telah menukar
pohon kurma dengan pohon yang ada di surga. Lalu Abu Darda kembali kepada saudaranya, kepada keluarganya, dan berkata kepada istrinya, wahai istriku, keluar dari kebun ini. Sungguh kebun yang ditumbuhi 600 pohon kurma ini telah aku tukar dengan 1 batang kurma, dan aku tukar dengan pohon kurma yang ada di surga. Nah ibu tadi karwane pripun? Pripun nak ibu tadi karwane? Gila temen ibu? Tidak bu. Itulah janji Allah, at-tayyibuna lit-tayyibat wal khabithuna lil khabithat. Orang baik akan didampingi pendamping yang baik, orang yang jelek akan didampingi pendamping yang keluar istrinya dengan ikhlas. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Karena mereka punya iman kepada hari akhir, hari pembalasan. Maka lihatlah ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum masuk, ini sudah mulai masuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu hari pada saat perang Badar, sahabat itu berperang menghadapi seorang musuh. Tiba-tiba ketika beliau sedang berperang, ada seorang penunggang kuda misterius yang berteriak dengan keras. Apa teriakannya? Majulah wahai Haizum, jangan mundur sedikit pun. Tiba-tiba terdengar suara yang luar biasa keras. Plak! Ternyata ada orang kafir yang tiba-tiba tergeletak dengan wajah yang sudah terbelah. Kemudian badannya semuanya biru dan lebam. Kemudian cerita ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang beriman itu telah mendapatkan bantuan dari mana? Siapa yang telah membelah wajah laki-laki kafir ini bu? Malaikat. Maka ya Allah bu, ngajilah. Sinoso Jawa, sinoso abad arep mangkat awang-awangan sampai Allah mendatangkan pertolongan kepada kita lewat pasukan-pasukan dari langit. Beramallah, walaupun kita sulit, walaupun kita punya terbatas, sampai Allah mendatangkan tentara-tentara untuk kita dari langit. Lihatlah sahabat yang bernama Haizum ini, dia mendapatkan pertolongan Allah melalui tentara yang diturunkan dari mana bu? Masya Allah. Tidak mustahil kalau hari ini muncul di kisah-kisah, kami ini tidak berperang melawan Hamas, tapi kami berperang melawan hantu, kata mereka. Pasukannya berwarna putih dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita orang yang beriman dan kita iman kepada hari akhir, tentu saja kita percaya kepada hari ini, kepada hal ini. Dan yang ketiga ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kisah ini sudah saya bawakan kemarin ketika Masya Allah ada seorang perempuan, menurut beberapa riwayat kulitnya hitam, namanya Ummu Mahjan. Siapa bu? Ummu Mahjan. Tadi sahabat yang dapat pertolongan dari langit namanya siapa? Haizum. Siapa bu? Haizum. Siapa bu? Kemudian laki-laki yang menukar pohon kurma dengan pohon kurma di surga namanya siapa? Abu Darda. Apa yang terjadi dengan Ummu Mahjan? Ummu Mahjan ini perempuan yang biasa. Dia tinggal di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menarik. Kalau ibu mengamati alun-alun, itu alun-alun pasti dekat dengan pasar, dan di dekat alun-alun mesti ada tempat ibadah. Salah satunya yang sering kita sebut dengan masjid jami atau masjid agung. Nanti kalau kita pergi ke Arab, itu kenapa Masjidil Haram depannya apa? Mall kan? Masjid Nabawi depannya apa? Mall. Tempat kami di Masjid Al-Azhar di Mesir itu kalau ke belakang atau ke samping sedikit itu ketemu pasar. Inilah para ulama sahabat dulu. Rasulullah menyusun kota yang namanya orang itu di masjid, dia harus ingat tanggung jawab terhadap keluarganya, maka dia harus berjihad, salah satunya berdagang di mana? Dan orang yang sedang berjihad di pasar, dia tidak boleh melupakan kewajibannya, bahwa kewajiban yang utama dia adalah seorang hambanya siapa? Maka lihatlah ibu. Maka masjidnya Rasulullah itu selalu menjadi sentral bagi setiap kegiatan. Banyak ulama yang mengatakan, yuk mafaza,
Yuk masjid yang lain. 1. Jadi pusat ibadah. 2. Masjid-masjid yang kita masuki harus menjadi masjid yang menjadi pusat ukhuwah. Mau orang NU kah, mau orang Muhammadiyah kah, mau orang Al-Irsyad kah, mau orang Rifaiyah kah, kalau masuk masjid jadi siapa Bu? Jadi satu. Ketika itu masjid sukses menjadi pusat apa tadi? Ukhuwah. Yang ketiga, ayo masjid kita jadikan sebagai pusat thaqafah. Nama Bu? Tempat kita mencari ilmu, mau cari ilmu ekonomi, mau cari ilmu apapun, tempatnya pergi ke masjid karena masjid menjadi pusat thaqafah, Ibu. Sudah jadi pusat ibadah, jadi pusat ukhuwah, jadi pusat apa? Thaqafah. Dan masjid, sekitarnya masjid menjadi pusat muamalah. Maka banyak di Arab itu masjid letaknya dekat dengan apa? Nah, dan masjidnya Rasulullah itu ditinggali yang namanya Ahlus Sufah. Siapa itu Ahlus Sufah? Orang yang tinggal di masjidnya Rasulullah yang mereka itu menggunakan kain wol. Mereka nggak punya rumah, maka mereka tinggal di mana? Sekarang masjidnya malah diapakan? Dikunci. Kalau ada orang tidur, diusir. Mestinya masjid kita itu punya ruangan khusus untuk apa? Istirahat seorang musafir. Mestinya masjid kita punya ini Bu, ini kita belum ini Bu. Kalau ada anak-anak seperti itu, kita punya mainan yang ditinggal di mana? Masjid, ibunya ngaji, anaknya sambil mainan. Begitu. Maka Ummu Mahjan ini tinggal di masjid. Apa pekerjaannya? Menyapu, bahasa sekarang marbot masjid. Ummu Mahjan tinggal di masjid. Ini salah satu kisah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Ummu Mahjan ini tinggal di masjid. Otomatis dia haid dan dia tidak pernah dikatakan kalau haid dia keluar masjid. Kalau sudah suci dia masuk masjid. Inilah salah satu hadis yang digunakan dalil bagi ulama yang membolehkan perempuan haid masuk masjid, bahkan untuk ikut duduk di majelis dengan menjamin darahnya tidak akan menetes, dan setelah selesai dia mengkaji ilmu agama dia langsung kemana? Pulang. Lalu apa yang terjadi? Ummu Mahjan meninggal. Meninggalnya malam hari. Lalu sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetok pintu Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah apa? Tidur, dan sahabat tidak mau mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat kembali lagi ke masjid menyelenggarakan jenazahnya Ummu Mahjan, lalu langsung dikubur tanpa memberitahu Rasulullah karena Rasulullah sedang apa? Tidur. Pagi harinya Rasulullah datang ke masjid tidak mendapati Ummu Mahjan. Datang lagi tidak mendapati Ummu Mahjan sampai Rasulullah bertanya, di mana perempuan yang bernama Ummu Mahjan? Sahabat menjawab apa? Ummu Mahjan sudah meninggal, sudah kami kuburkan. Apa kata Rasulullah? Kenapa kamu gak bilang? Menurut sahabat, satu alasannya karena Rasulullah tadi sedang apa? Takut mengganggu. Yang kedua, bagi sahabat, ini kematian perempuan ini tidak istimewa. Lah wong biasa mati Kanjeng Nabi tidak kasih tahu nggak apa-apa. Ternyata apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya Ummu Mahjan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kubur beliau. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat jenazah di atas kuburan Ummu Mahjan. Dan ini kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak boleh sholat di atas kuburan. Makanya masjid-masjid yang terdapat di dalamnya kuburan itu kita dilarang untuk sholat di dalamnya. Lalu ibu bertanya, bagaimana dengan Masjid Nabawi? Kan ada makamnya siapa? Awalnya makam Rasulullah tidak berada di dalam Masjid Nabawi. Tapi karena masjid ini perluasan, maka karena kebutuhan akhirnya makam Rasulullah berada di dalam komplek masjid. Namun kalau kita belajar, makam Rasulullah itu diberikan dinding yang berlapis-lapis. Sebagai bentuk hati-hati, Masjid Nabawi bukan masjid yang di dalamnya terdapat
makam. Nah, Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, sementara banyak di sebuah benua Antartika, orang Islam senang datang sholat di masjid yang di dalamnya ada makamnya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, lalu Rasulullah sholat. Lalu Rasulullah membacakan satu hadis, ibu lihat. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, sesungguhnya kubur ini dipenuhi dengan kegelapan. Kalaulah bukan karena sholatku untuknya, niscaya kubur Ummu Mahjam tidak akan mendapati penerangan sampai hari. Ini dalil bahwa kuburan yang akan kita masuki gelap atau terang? Gelap. Yang akan membuat terang apa? Amalan kita. Kehujanannya ibu hari ini insya Allah akan menjadi pelita. Duduknya ibu hari ini di tempat ini insya Allah akan menjadi pelita. Memasukkannya ibu uang ke kotak amal insya Allah akan menjadi pelita. Mencatatnya ibu huruf demi huruf, kemudian kita tularkan kepada pasangan kita, itu akan menjadi pelita. Karena kubur yang akan kita masuki itu gelap luar biasa, dan yang akan menerangi hanya amal solih. Maka semakin banyak kita berbuat amal solih, kubur kita semakin. Bayangkan orang yang tidak pernah berbuat kebaikan. Bayangkan orang yang diajak ngaji lalu dia semaur, jenengan baik sing ngajilah nyong urung siap. Bayangkan teman-teman yang kalau diajak baca Quran dia tidak mau. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga duduk kita siang hari ini menjadi duduk yang akan menerangi kubur kita kelak insya Allah. Judul kita hari ini adalah perjalanan orang-orang yang fajir, orang-orang yang munafik, bahkan orang-orang kafir, bagaimana setelah kematiannya. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, dikisahkan di dalam kisah yang masyhur, ada seorang yang hobi minum arak. Arak niku napa, Bu? Khamar, minuman keras. Cara sikin apa sing didol niku, Bu? Anggur cap, orang tua, kemudian oplosan. Saya pernah bercerita, saya bertanya kepada Mbak Wani. Ya Allah, semoga Allah menyayangi beliau. Lama kemarin ketemu ya, Masya Allah, beliau kemarin ketemu dengan Mbak Wani. Saya sharing dengan Mbak Wani, Mbak, memang yang namanya bir itu rasanya seperti apa? Kenapa orang barat itu senang minum? Kemudian Mbak Wani bercerita, kalau datang musim dingin, itu badan rasanya apa? Dingin. Orang kalau minum bir, badannya jadi apa? Panas, Bu, alias anget. Masya Allah. Itu salah. Jor rasanya kayak ngapa? Ya tergantung. Semakin mahal semakin enak. Karena beliau pernah mencicipi yang saya tahu kaviar, saya tanya beliau. Kaviar itu ndok unjar, sing jarene nek semene regane puluhan juta. Lalu saya tanya sama Mbak Wani, Mbak, kaviar itu rasanya apa? Itu tuh diasinkan, Mbak. Kecil-kecil itu. Lalu ditaruh di atas makanan, yang paling makanan itu paling ditaruh 3 atau 4. Nek anak kaviar nenggon sushi kayak kaviar KW, Bu. Yang ori itu yang pernah dimakan Mbak Wani. Rasanya apa? Asin, katanya, Bu. Kemudian kembali kepada arak, saya kembali berdialog dengan sahabat saya dari sebuah tempat. Ustazah, saya dulu suka minum arak oplosan. Mambune kayak ngapa? Langu. Rasane kayak ngapa? Ora enak. Dan ini ngaka tetep dombe. Ya niku jenenge setan. Langu paha tetep. Ternyata rasanya nggak enak, Bu. Ada peminum khamar yang tidak mau diingatkan apa yang terjadi ketika beliau sakaratul maut. Ini kisah yang sangat masyhur. Ketika datang sakaratul maut, beliau bukan mengatakan ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Ternyata yang dia ucapkan adalah tuangkan arak untukku, tuangkan arak untukku, tuangkan arak untukku. Gak usah jauh-jauh sakaratul maut. Pernah nungguin orang sadar dari rumah sakit, dari operasi, apa yang diucapkan? Sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau biasanya maaf binatang kaki 4 yang keluar apa? Walayung, larang banget nih,
Saya pernah mendapatkan Ibu. Bila Ibu. Karena orang tidak sadar itu akan mengucapkan sesuai dengan apa? Tapi orang yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah ketika dia tidak sadar, ketika dia pingsan, insya Allah yang akan keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat apa? Kalimat thayyibah. Maka hati-hati dengan kebiasaan. Almar'u yamutu ala ma'asya alaih. Orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Maka apa kebiasaan dari lisan yang kita ucapkan Ibu? Hati-hati. Ini kisah berakhirnya kehidupan peminum khamr. Yang kedua, ada dua jenis kematian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata Rasulullah, mustarikhun. Apa Bu? Itu Mbak Eva, mustarikhun atau mustarahun minhu. Yang pertama apa? Yang kedua, itulah dua jenis kematian. Siapa yang meninggal dengan cara mustarih adalah orang-orang yang senang berbuat kebaikan, lalu ketika meninggal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat jenazah di depannya, sesungguhnya kata Rasulullah kematian itu ada dua, satu mustarihun, yang kedua mustarahun minhu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu mustarihun dan apa itu mustarahun anhu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kematian yang mustarihun adalah kematian yang membuat orang yang mati itu istirahat dari keburukan-keburukan dunia. Punya tetangga yang jelek, punya pasangan yang jelek, punya teman yang jelek, punya kehidupan yang lingkungannya jelek, lalu dia bertahan dengan kebaikannya, dia meninggal. Itulah orang-orang yang diistirahatkan Allah dari keburukan-keburukan dunia. Sementara kematian yang disebut Rasulullah dengan kalimat mustarahun anhu minhu adalah orang-orang yang ketika orang ini mati, orang lain istirahat dari keburukannya. Jadi onten wong mati tanggane palah muni pripun? Alhamdulillah, luweh apik matilah nek kae timbang urip. Pernah dengar seperti ini Bu? Ketika ada maaf, tukang judi, tukang mabuk, tukang zina, atau orang sombong, orang beribadah, senang beribadah tapi sombong tetangganya nggak senang Bu. Orang senang amal tapi sombong tetangganya juga nggak senang Bu. Orang senang duduk di majelis pengajian ini tapi menganggap rendah orang lain, orang nggak senang Bu. Maka orang itu nggak senang bukan hanya kita berbuat maksiat, tapi karena kita berbuat taat kemudian kita sombong. Maka ketika kita meninggal, orang lain mengatakan alhamdulillah, meskipun nggak ada yang berani. Ibu kalau meninggal, kemudian Pak Bau itu bertanya, mayit ini saya, ibu jawab napa? Wanten jawab boten saya, ngaten wanten Bu. Walaupun ibu tahu dia hidupnya seperti apa, mesti orang jawab napa? Kemudian setelah dia menjawab saya di kuburan, mas banget ya, ngapa sih kue mati nih ya Allah, aki berzina, itu Bu. Itu contoh orang-orang yang meninggal dan orang lain istirahat dari keburukannya. Itu pilihan kita. Kita mau meninggal dalam keadaan apa? Maka husnul khotimah itu luar biasa mahal. Tak baleni malih ceritane. Ada yang siap menceritakan Bu? Suatu hari ada seorang laki-laki yang duduk di Ka'bah Bu. Kemudian dia menangis. Masya Allah, semoga saudaraku yang belum berangkat untuk melihat Ka'bah secara langsung diberikan oleh Allah izin untuk melaksanakan haji atau umrah. Dengan Teh Ayu saya bergandengan tangan. Waktu itu tahun 2018. Di antara yang saya lakukan setiap saya tawaf di Ka'bah, dengan 7 kali putaran saya ucapkan doa yang berbeda-beda. Putaran yang pertama saya berdoa untuk orang tua saya. Putaran yang kedua berdoa untuk suami dan anak-anak. Putaran yang ketiga berdoa untuk sahabat. Ya Allah, jauhkanlah kami, pertemanan kami, persahabatan kami di setiap majelis itu dari fitnah. Jangan biarkan kami tercerai berai karena fitnah. Setiap putaran kami punya permohonan yang berbeda-beda.
Naik lagi ke lantai 3, semakin jauh jarak tawafnya, semakin banyak pinta kita kepada Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, dilihat oleh seorang ulama laki-laki yang sedang berada di Ka'bah ini hanya meminta satu pertanyaan, satu permintaan. Apa yang keluar dari lisannya? Beliau meminta meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ditanya, ajib, orang lain minta ini, minta harta, minta keluarga yang baik, minta anak-anak yang solih, minta usaha yang lancar. Kamu minta husnul khotimah tak? Kenapa kamu seperti itu? Lalu laki-laki menjawab, seandainya engkau tahu apa yang aku tahu. Kenapa? Kami pernah dipertemukan dengan saudara. Kami punya 2 saudara laki-laki. Yang pertama seorang laki-laki yang sudah menjadi muadzin selama 40 tahun. Berapa, Bu? Tekan hari ini bojo kula nekon adzan be mboten pede, Bu. Masya Allah. Belum mau, Bu. Di tempat kami itu muadzinnya itu Pak Priyo namanya. Itu kalau adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya lantang. Dan setiap makhluk yang mendengar suara muadzin kelak akan bersaksi di hadapan Allah, itu dia muadzinnya ya Allah, itu dia muadzinnya ya Allah, itu dia muadzinnya ya Allah. Dan lihatlah, Bu, hadis yang mengatakan bahwa lehernya muadzin itu akan diapakan? Saya membaca hadis tentang keringatnya orang-orang ketika di akhir zaman. Ada orang yang keringatnya sampai dengan tumit. Ada orang yang keringatnya sampai ke betis. Ada orang yang keringatnya sampai ke dengkul. Ada orang yang keringatnya sampai ke pinggang. Ada orang sampai ke dada. Ada orang, kata Rasulullah, keringatnya sampai ke leher. Kata Rasulullah, ada orang yang keringatnya sampai ke batas bibir. Dan kata Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya, ada orang yang tenggelam dengan, dan salah satu orang yang akan diselamatkan dari banjir keringat adalah seorang apa? Muadzin. Bayangkan kalau 40 tahun azan, berapa makhluk yang akan bersaksi, betapa banyak kebaikan-kebaikan yang dicatat dari suara beliau. Tapi apa yang beliau lakukan ketika datang sakaratul maut? Beliau tiba-tiba meminta Al-Quran. Datangkan Quran kepadaku, datangkan Quran kepadaku. Dikira saudara-saudaranya yang sedang mentalkin, dia akan membaca salah satu ayat dari Al-Quran. Ternyata tidak. Di antara orang-orang yang sedang mengerubunginya karena dia sakaratul maut, orang yang sudah adzan selama 40 tahun ini justru berkata, hari ini aku bercerai dari Al-Quran. Hari ini aku tinggalkan Al-Quran. Hari ini aku tak lagi beriman dengan Al-Quran. Dia meninggal dalam keadaan apa, Bu? Kemudian laki-laki ini meneruskan ceritanya. Lalu adiknya menggantikan kakaknya. Dia adzan sampai terhitung dan dia telah total adzan selama 30 tahun. Kakaknya tadi berapa, Bu? Datang sakaratul maut, dia kembali meminta permintaan yang sama, datangkan Quran kepadaku, datangkan Quran kepadaku. Kami kira dia akan membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran karena dia telah mengumandangkan adzan selama 30 tahun. Ternyata laki-laki itu berkata dengan kalimat yang sama, hari ini aku bercerai dari Al-Quran. Hari ini aku tinggalkan Al-Quran. Hari ini aku tidak lagi percaya dengan Al-Quran. Dan laki-laki yang sudah adzan selama 30 dalam keadaan iman, Islam, teguh, tegak, memegang agamanya Allah. Lalu Syekh ini berkata, tahukah engkau apa dosa 2 laki-laki ini? Kemudian laki-laki ini menjawab bahwa kedua laki-laki muadzin itu senang mengintip. Yang pertama, mengintip. Yang kedua, senang memandangi anak laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya. Kalau kita belajar umatnya Nabi Lut, kita akan mendapati umatnya Nabi Lut itu senang sekali nyawang bocah lanang yang belum ada apanya. Itulah kenapa ada predator anak kalau di Indonesia disebut. Melakukan kejahatan berupa apa? Sodomi. Yang disodomi apa? Orang tua apa anak kecil? Anak kecil korbannya. Kenapa? Berawal dari senang memandang laki-laki yang belum balik dan jenggotnya belum apa?
Maka Islam itu sangat sempurna. Anak 10 tahun tidurnya suruh apa? Pisah. Walaupun perempuan dengan perempuan, jangan biasakan mereka saling melihat kemaluan. Kalau setan masuk, mereka tertarik dengan sesama jenisnya. Terkena penyakitnya umat Lut, mereka senang dengan anak-anak yang belum tumbuh apanya, Bu? Masya Allah. Itu baru mandang. Bagaimana kalau dia benar-benar melakukan perbuatan umatnya Nabi Lut dan dia menyodomi anak, lalu dia senang dan sesama jenis, lalu dia berhubungan dengan cara mendatangi pasangannya dari mana? Apa yang akan terjadi, Ibu? Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah akhir dari seorang laki-laki yang sudah menjadi muadzin selama berapa, Bu? 40 Abu Lahab. Ibu kalau buka Google, itu biasanya ada YouTuber dari Saudi, itu biasanya bikin konten tentang kuburan siapa? Abu Lahab. Yang tidak terawat, kata mereka dari jauh baunya apa? Busuk. Ini diriwayatkan. Abu Lahab itu punya istri, namanya siapa? Ummu Jamil. Ummun itu ibu, Jamil itu, tetapi namanya tok yang cantik, kelakuannya tidak cantik. Abu Lahab itu ada yang mengatakan, dikatakan Abu Lahab itu nyala api. Saking putihnya sampai pipinya apa, Bu? Merona. Ibu pernah nggak sih lihat laki-laki saking gantengnya, jor pipine? Bu nate, Bu? Teng gembar nih, Bu. Nah, nek teng nyatana nonton mboten, Bu? Maka Abu Lahab ini dalam riwayat disebutkan meninggal karena dipukul oleh seorang perempuan. Kemudian terluka kepalanya, dia tidak sembuh, bahasa sekarangnya infeksi, kemudian tumbuh bisul di seluruh tubuhnya. Terus kata para ulama, dari dipukul itu tidak lebih dari 7 hari umurnya Abu Lahab ini bertahan. Maka kemudian ketika dia meninggal dalam keadaan badannya apa tadi, kenapa, Bu? Dan meninggalkan bau yang luar biasa busuk. Dibiarkan oleh anaknya. Siapa anaknya Abu Lahab namanya? Siapa yang masih ingat? Utbah dan Utaibah. Yang dua-duanya menikahi anaknya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian setelah Rasulullah mendakwahkan Islam, Utaibah itu berkata, demi Allah akan aku ceraikan anaknya Muhammad. Kemudian putranya Nabi Muhammad ini dikembalikan kepada Muhammad, seraya apa, Bu? Meludahi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah berdoa, matikanlah anaknya Abu Lahab dengan binatang buas yang ada di gurun pasir. Maka betul meninggalnya anaknya Abu Lahab itu dengan cara meninggal diterkam binatang buas di padang pasir. Lalu bagaimana dengan anaknya yang lain? Menyaksikan kematian bapaknya, anaknya pun enggan untuk mengubur jasad bapaknya. Saking napa, Bu? Saking baunya. Maka apa yang dia lakukan? Tidak berani memandikan. Jenazahnya Abu Lahab disiram air, kemudian digelindingkan. Tahu cara nguburnya? Bukan dengan tanah kemudian disusurkan, enggak. Tapi dengan apa? Dilempari batu sampai kira-kira kuburnya itu sudah penuh dan tidak ada orang yang mau mendekat. Dilempari batu. Kira-kira wes kebek, kemudian ditinggal kemana, Bu? Ditinggal pergi. Dan sampai hari ini tempat yang dikatakan sebagai kuburnya Abu Lahab tidak ada yang mengunjungi. Karena menurut YouTuber saya belum pernah lihat. Itu baunya Masya Allah. Semoga besok punya kesempatan untuk bertanya di mana dikatakan kuburnya Abu. Itulah akhir kehidupan para durjana. Meninggalnya itu dengan cara seperti itu, Ibu. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, demi Allah, dengan harta kita bisa membeli kasur yang empuk, tapi kita tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Dengan harta kita bisa memberi makanan yang mahal, tapi kita tidak bisa membeli nafsu makan. Gitu, Bu. Orang sakit itu wenai panganan enak niku praose pripun? Dengan harta kita bisa membuat wajah kita jadi cantik, tapi harta tidak pernah bisa membeli adab.
Dengan harta kita bisa membeli obat yang paling mahal. Kalau ada obat generik kita nggak mau cari yang paling mahal. Tapi harta kita tidak bisa membeli kesehatan. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, begitulah di antara kisah-kisah meninggalnya orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Dan ada kisah nyata, kami tidak sebutkan namanya dan tempat kejadiannya, seorang perempuan yang sepanjang hidupnya dia merubah wajahnya, Bu. Jadi hidungnya diapakan? Semuanya diganti. Ketika beliau meninggal, kata saksi hidup Mbak Eva, aku menyaksikan dia wajahnya lebih tua dari seorang nenek. Jadi wajah yang selama ini dipoles dengan kecantikan yang luar biasa, tiba-tiba ketika meninggal itu keriput, berubah sebagaimana wajahnya seorang, Masya Allah, seorang saksi mata itu menceritakan kepada kami. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari maksiat dan kita kembali kepada Allah dengan kematian yang husnul khotimah. Maka Syekh bin Baz mewasiatkan kepada kita, sebelum salam jangan tinggalkan salah satu doa. Apa itu doanya? Meminta kematian yang husnul khotimah. Kalau tidak bisa dengan bahasa Al-Quran, kalau tidak bisa dengan bahasa hadis, maka diperkenankan dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi tidak diapakan? Tidak diucapkan. Hanya di mana? Nah, maka Masihid Dajjal, kemudian kita tambah doa-doa yang ibu inginkan, kemudian kita baru mengucapkan salam. Demikian ibunda sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir batin, semoga ada manfaatnya apa yang kita kaji hari ini, semoga menambah keimanan kita kepada Allah. Kita akhiri bersama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.